Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rara Bercerita. Untuk kisah kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kisah yang berjudul Rumah Tangga di Ujung Pengkhianatan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Seperti apa dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan turun deras malam itu, membasahi jendela apartemen sederhana kami. Aku duduk di sudut kamar, menatap layar ponsel yang masih menunjukkan pesan terakhir dari suamiku, Dodi. "Maaf sayang, aku lembur lagi malam ini." Lagi. Untuk kesekian kalinya. Aku, Liana, seorang istri yang sudah 5 tahun menikah dengan Dodi, perlahan mulai merasa ada yang berubah dalam rumah tangga kami. Dulu, ia selalu pulang tepat waktu, membawakan bunga kecil atau sekadar makanan kesukaanku. Tapi kini, rumah terasa semakin sepi. Kehangatan yang dulu ada, kini hanya menjadi kenangan. Aku mencoba memahami, mencoba berpikir positif. Mungkin memang pekerjaan di kantornya sedang sibuk, mungkin aku terlalu berpikir buruk. Tapi firasat seorang istri jarang salah. Malam itu, ketika jarum jam sudah melewati pukul 1 dini hari, Dodi akhirnya pulang. Aku pura-pura tidur, tapi telingaku menangkap setiap gerak-geriknya. Ada wangi parfum asing di bajunya. Perlahan, air mataku jatuh. Aku ingin bertanya, tapi suaraku tercekat. Aku takut menghadapi kemungkinan bahwa dugaanku benar. Esok paginya, aku memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Aku membuka ponsel Dodi saat ia sedang mandi. Jantungku berdebar saat jari-jariku menggulir layar, mencari sesuatu yang mungkin bisa menjawab semua pertanyaanku. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah pesan dari kontak bernama Sayang. "Aku kangen kamu, Dodi. Kapan kita bisa bertemu lagi tanpa harus sembunyi?" Dadaku terasa seperti dihantam batu besar. Ternyata dugaanku bukan sekadar ketakutan. Ini kenyataan. Tanganku gemetar, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Aku menatap pintu kamar mandi yang masih tertutup. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanganku masih gemetar saat menatap layar ponsel Dodi. Pesan itu jelas. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Selama ini aku hanya menutup mata, menyangkal kenyataan. Aku berharap semuanya hanya prasangka. Tapi nyatanya suamiku memang telah mengkhianatiku. Terdengar suara air berhenti dari kamar mandi. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula, lalu menghapus jejak air mata di pipiku. Pintu kamar mandi terbuka, dan di sana berdiri Dodi. Hanya dengan handuk melilit pinggangnya. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang berkecamuk di dadaku. "Sayang, kamu kenapa? Kok diam aja?" Tanyanya santai, seolah tak ada yang terjadi. Aku ingin berteriak, ingin menampar wajahnya, ingin menanyakan siapa wanita itu, sejak kapan mereka menjalin hubungan, dan mengapa aku dikhianati setelah semua yang telah aku korbankan. Tapi aku hanya tersenyum kecil. Belum saatnya. Aku menarik napas dalam dan menjawab pelan, "Nggak apa-apa, cuma capek." Dodi hanya mengangguk tanpa curiga. Ia kembali bersiap untuk berangkat ke kantor, mungkin untuk bertemu wanita itu. Setelah Dodi pergi, aku duduk diam di meja makan, menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah dingin. Aku mencoba berpikir jernih. Aku harus tahu lebih banyak sebelum bertindak. Aku menghubungi sahabatku Rina. Saat dia datang ke rumah, aku langsung menunjukkan pesan yang kutemukan di ponsel Dodi. "Kamu harus cari tahu siapa wanita itu, Li," kata Rina serius. "Jangan langsung gegabah, tapi juga jangan terlalu diam." Aku mengangguk. Ya, aku harus tahu siapa wanita yang telah mencuri suamiku. Dan itulah awal dari pencarianku. Malam itu, aku duduk di depan laptop, membuka media sosial dengan jari gemetar. Aku harus tahu siapa wanita itu. Dengan sedikit keberanian, aku kembali mengambil ponsel Dodi yang tergeletak di meja saat dia tertidur lelap. Aku menyalin nomor si Sayang ke kontak ponselku, lalu mencoba mencarinya di WhatsApp dan Instagram. Dan di sanalah dia. Seorang wanita dengan senyum manis di setiap fotonya, rambut panjang bergelombang, bibir merah sempurna. Namanya Maya. Aku menelusuri akun Instagramnya. Banyak foto dirinya di tempat-tempat yang juga pernah Dodi datangi. Sebuah restoran romantis, sebuah villa di puncak, bahkan sebuah foto tangannya menggenggam tangan pria yang hanya terlihat sebagian. Dadaku sesak. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai menggenang. Dodi bukan hanya berselingkuh. Dia menjalani hubungan itu dengan bahagia.
Aku ingin berteriak, ingin menelepon wanita itu dan memakinya. Tapi Rina, yang menemaniku malam itu, menghentikan niatku. Jangan gegabah, Lee. Kita harus punya bukti lebih kuat kalau kamu mau bertindak. Aku mengangguk lemah. Ya, aku butuh bukti lebih dari sekadar pesan dan foto. Besoknya, aku diam-diam mengikuti Dodi saat dia pamit untuk lembur. Aku menyewa ojek online dan meminta sang pengemudi untuk mengikuti mobil suamiku dengan hati-hati. Mobil itu berhenti di sebuah kafe mewah di sudut kota. Dari kejauhan, aku melihatnya turun, dan beberapa detik kemudian, seorang wanita berlari kecil menghampirinya. Maya! Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana mereka berpelukan, lalu masuk ke dalam kafe dengan tangan yang masih bertautan. Sakit sekali. Hatiku hancur, dadaku sesak, aku ingin berlari masuk dan berteriak di depan mereka. Aku ingin bertanya kenapa? Apa aku kurang? Seberapa besar cinta mereka hingga tega menghancurkan rumah tangga yang sudah kubangun dengan sepenuh hati. Tapi aku menahan diri. Aku menggenggam ponsel erat-erat, mengambil foto mereka dari kejauhan. Bukti ini akan aku gunakan saat waktunya tiba. Matahari sore mulai tenggelam, tapi gelap yang sesungguhnya baru saja dimulai dalam hidupku. Aku pulang dengan hati yang penuh luka. Sepanjang perjalanan, aku menahan isak tangis yang rasanya ingin meledak. Aku melihat sendiri bagaimana Dodi memperlakukan wanita itu dengan penuh cinta. Sesampainya di rumah, aku terduduk lemas di sofa. Haruskah aku langsung menghadapinya? Atau aku harus menunggu momen yang tepat? Pikiranku kacau, hingga akhirnya aku memutuskan untuk menguji Dodi. Malam itu, saat dia pulang, aku pura-pura tertidur. Aku ingin melihat apakah ada rasa bersalah di wajahnya. Tapi nyatanya, dia masuk ke kamar dengan santai, mencium keningku seperti biasa, lalu tidur seolah tak ada yang terjadi. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Aku terbangun keesokan paginya dengan tekad baru. Jika dia bisa berpura-pura, maka aku juga bisa. Hari itu, aku menelepon Maya menggunakan nomor baru yang kusembunyikan. Suaraku bergetar saat dia mengangkat panggilan. Halo? Suara wanita itu lembut, nyaris manja. Maya, kita perlu bicara. Aku istri Dodi. Henning. Beberapa detik kemudian, dia tertawa kecil. Oh, jadi kamu yang selama ini bersamanya, katanya tanpa nada bersalah. Nada suaranya, seolah akulah orang ketiga dalam hubungan mereka. Darahku mendidih. Wanita ini tahu tentangku, tapi tetap merusak rumah tanggaku. Kamu sadar nggak, Maya? Kamu menghancurkan rumah tangga orang? Rumah tangga? Ia tertawa sinis. Dodi nggak pernah bahagia denganmu. Dia bersamamu karena kasihan, karena kamu terlalu bergantung padanya. Seharusnya kamu sadar diri, Liana. Aku terdiam. Kata-katanya menghujam dadaku seperti pisau. Aku nggak akan selamanya diam, Maya, ujarku akhirnya. Cepat atau lambat, Dodi akan sadar siapa yang benar-benar mencintainya. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Dadaku naik turun menahan emosi. Wanita itu terlalu percaya diri, seolah dia yakin Dodi akan memilihnya. Aku tidak akan tinggal diam. Jika pernikahanku harus berakhir, maka aku akan memastikan Dodi menyesal seumur hidup. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Hari ini, semuanya akan berakhir. Aku menyiapkan semua bukti. Tangkapan layar pesan mesra mereka, foto mereka di kafe, dan rekaman suara saat aku berbicara dengan Maya. Aku tahu aku harus kuat menghadapi ini. Saat Dodi pulang malam itu, aku sudah duduk di ruang tamu dengan wajah tanpa ekspresi. Kenapa sayang? Kok serius banget? Tanyanya sambil tersenyum, seolah tak ada yang salah. Aku meletakkan ponsel di meja dan memutarkan rekaman suara Maya. Dodi nggak pernah bahagia denganmu. Dia bersamamu karena kasihan, karena kamu terlalu bergantung padanya. Wajah Dodi seketika berubah pucat, matanya melebar, napasnya tertahan. Kamu, dari mana dapat ini? Suaranya bergetar. Aku bukan perempuan bodoh, Dodi, kataku pelan, tapi tegas. Aku tahu semuanya, pesan kalian, foto kalian, bahkan Maya sendiri yang bilang kalau kamu nggak pernah bahagia denganku. Dodi terdiam. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya, tapi aku tidak peduli lagi. Liana, aku bisa jelasin. Ini nggak seperti yang kamu kira. Aku tertawa sinis. Oh, jadi kamu mau bilang kalau pelukan, kecupan, dan kata-kata cinta kalian itu cuma salah paham? Dodi terdiam, tak bisa menjawab. Aku sudah menang. Aku mau kita cerai, Dodi, ucapku tanpa ragu. Matanya melebar. Dia tidak menduga aku akan mengambil keputusan secepat ini. Jangan, sayang. Aku salah. Aku khilaf. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku menggeleng. Sudah terlambat. Aku bangkit berdiri dan berjalan ke kamar,
meninggalkannya yang masih terduduk dengan kepala tertunduk. Aku sudah selesai dengan semua ini. Beberapa minggu kemudian, aku resmi bercerai. Dodi mencoba mempertahankan pernikahan ini. Bahkan Maya akhirnya meninggalkannya karena takut terlibat dalam kekacauan. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan hati yang lebih ringan. Sakit, tentu saja, tapi lebih baik sendiri daripada terus hidup dalam kebohongan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Rara Bercerita. Terima kasih.